Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu bersemangat. Seperti biasanya anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita hadiahkan suratul Fatihah buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mengajar kalian, dengan harapan beliau dikasih kesehatan, kelancaran dalam hal apa saja, dan berharap pula semoga ilmu-ilmu beliau bermanfaat bagi kalian semua. Ila hadrati fi jasadi, ibu bapak guru yang mengajar di MTS Nahdlatul Muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, kita melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Kalau kemarin kita bahas tentang keterkaitan antar ruang dengan sumber daya alam dan cara mengelolanya, sekarang kita menjelaskan. Kita tahu bahwa kondisi alam Indonesia yang berbentuk pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke itu, ini tentu kita pengen mengetahui lebih dalam bagaimana letak-letak pulau itu, dan tentu saja kita menggunakan satu media yang kita sebut itu dengan media peta. Jadi kita akan mengetahui bagaimana letak dan luas Indonesia dengan cara memahami lokasi melalui peta. Anak-anak sekalian, tentu kalian tahu bahwa apa sih namanya peta. Peta itu adalah gambaran sebagian atau keseluruhan wilayah yang ditampilkan dalam satu media datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Media datar di sini yang kita maksudkan adalah bisa berupa kertas, bisa berupa triplek, atau kertas, atau media kulit. Sedangkan skala di situ nanti menggunakan angka perbandingan bahwa kondisi di peta ini nanti diharapkan sama dengan di lapangan, tentu saja menggunakan satu ukuran tertentu, yaitu diperkecil. Pada saat nanti kita sebelum belajar menggambar atau yang lain, yang perlu kita pahami di sini bahwa peta ini adalah media informasi kepada para pengguna. Pengguna itu siapa? Yaitu para akuntan publik, lembaga pemerintah atau lembaga pendidikan. Ini para pengguna peta. Maka di situ nanti peta di situ pada saat kita nanti mau menulis atau membuatnya itu harus satu, informatif. Artinya informatif itu adalah bahwa apa yang kita suguhkan kepada pengguna itu nanti betul-betul dia bisa memberikan informasi penjelasan. Yang kedua, peta itu nanti harus komunikatif. Bagaimana cara pengguna berkomunikasi dengan peta? Itu nanti peta terwakili oleh beberapa simbol-simbol
yaitu objek-objek yang ada di permukaan bumi dengan menggunakan simbol. Ini komunikatif. Lanjutnya harus artistik, artinya indah. Kita buat peta itu seindah mungkin sehingga para pengguna tidak merasa jenuh dengan warna, dengan tulisan, dengan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tentu saja harus estetik, bahwa peta itu memang bermanfaat dan bisa digunakan. Kemudian syarat lain yang tidak kalah pentingnya peta, yaitu peta di sini harus konform. Jadi peta yang digambar, peta yang kita gambar itu nanti harus sebangun atau sama dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Anak-anak, misalkan di buku paketmu tidak ada yang saya ungkapkan, kalian bisa menulis sedikit-sedikit di buku tulismu. Apa ini yang sudah kamu siapkan itu? Ya. Jadi syarat pertama itu adalah konform. Artinya bentuk peta yang kita gambar itu nanti harus sama atau dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, harus equidistant. Artinya jarak di peta nanti jika kita kalikan dengan skalanya itu harus sama dengan jarak sebenarnya di lapangan. Yang ketiga yaitu harus ekuivalen. Apa itu? Bahwa daerah atau bidang yang kita gambar di peta setelah kita perhitungkan dengan skalanya harus sama dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Anak-anakku sekalian, sambil melihat buku paketnya atau buku apa saja, apa sih komponen-komponen peta itu? Ya. Jadi kita perhatikan komponen-komponen peta. Pertama, ini nanti kita harus tulis dulu, yaitu judul peta. Judul peta itu nanti bisa kita mengambil atau menggunakan daerah administratif, misalkan Jawa Barat atau Sulawesi atau Jawa Tengah, atau judulnya itu nanti bisa menunjukkan permasalahan, misalkan curah hujan atau kondisi penduduk dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua bisa kita perhatikan di situ anak-anak, mungkin bisa melihat di papan yang ada di belakang Bu Guru, yaitu skala peta. Skala ini berarti angka perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Jadi nanti kita menggambarkan kondisi wilayah itu tidak seluas apa adanya di media datar, nanti tidak cukup. Jadi dibuat perbandingan, skalanya macam-macam ya. Jadi bisa saja menggunakan skala numerik atau skala verbal atau skala grafik. Kemudian yang kedua, apa selanjutnya? Peta membutuhkan satu arah, ya. Kita namakan orientasi arah mata angin. Jadi penempatan ini nanti bisa saja ditempatkan di tempat-tempat yang sekiranya longgar. Bisa saja ditempatkan di atas atau di bawah. Yang penting di situ nanti kita tempatkan di tempat yang kosong. Kemudian selanjutnya yaitu simbol peta. Ini tadi sudah saya singgung bahwa simbol ini adalah merupakan hal komunikatif. Jadi kita pengguna bisa berkomunikasi. Oh, gunung itu ini, simbolnya pakai ini. Ya, jadi simbol peta itu nanti menunjukkan adanya simbol-simbol bisa berupa titik. Titik ini bisa
menunjukkan ibu kota atau mungkin saja gunung atau mungkin saja bandar udara. Kemudian selanjutnya, komponen lanjutnya yaitu mungkin ada simbol garis. Garis ini biasanya ditunjukkan untuk daerah yang ada di permukaan bumi, itu adalah semacam jalan raya, sungai, atau rel kereta api. Ini ada simbolnya. Kemudian menggunakan warna. Warna ini adalah alat artistik untuk membuat kita itu lebih senang, lebih semangat karena berwarna-warni. Kemudian ada simbol area, objek, misal danau dan lain sebagainya. Kemudian di situ kita akan menemukan apa komponen lanjutnya, yaitu garis koordinat. Garis ini nanti adalah akan menunjukkan kondisi keadaan wilayah kita berkaitan dengan wilayah-wilayah kita itu dengan menunjukkan adanya garis bujur dan garis lintang yang mana nanti bisa menggambarkan karakteristik bentuk wilayah, ciri khas wilayah, dia akan subur atau tidak. Kemudian selain itu komponen lanjutnya yaitu legenda. Yang kita namakan legenda di sini adalah kolom keterangan mengenai simbol yang ada di peta. Meskipun tadi di peta sudah ada simbol-simbol, tapi para pengguna kita nanti yang menggunakan agar lebih jelas, ini dibantu lagi dengan adanya legenda. Ya, jadi legenda ini adalah kolom yang dipakai untuk menerangkan simbol yang ada dalam peta. Kemudian selain itu, ini tidak kalah pentingnya anak-anak, pada saat nanti kita membaca peta, menggunakan peta atau bahkan nanti menggambar peta, jangan lupa sumber kita membuat itu kapan, tahun berapa. Jangan sampai kita membuat peta, misalkan hari ini kita bikin peta, tapi peta yang kita tiru itu tahun 90. Nah ini nanti kalau kita nulisnya tahun 2000, nanti pengguna akan merasa pekerjaannya 2 kali lipat. Kemudian setelah sumber peta, ini nanti sumbernya itu dari buku apa maksudnya, ya. Jadi dari pustaka apa, dari buku mana. Ini nanti biasanya sekaligus tahunnya juga tidak kalah pentingnya. Kemudian di sini saya memperjelas lagi, ada yaitu insert, ya. Insert itu adalah kita komponen lanjutnya kita tambah insert. Kita tadi sudah baca peta, tapi di dalam peta itu ada gambar peta lagi. Nah, peta kecil yang ditempatkan mungkin di pojok bawah, pojok kiri, itu yang kita namakan insert. Ya, jadi anak-anak, selain itu komponen lainnya yaitu garis tepi peta. Garis tepi ini nanti adalah agar kita saat menggambar itu rapi. Ya. Demikianlah anak-anak, jadi kesimpulannya peta adalah gambaran sebagian atau keseluruhan wilayah di permukaan bumi yang kita tuangkan dalam bidang datar menggunakan skala tertentu. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa ada evaluasi sebagai tugas akhir kalian. Ini nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form
yang linknya ada di bawah video ini. Dari saya, anak-anak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.